Saya Siti Asyatun. Sebetulnya untuk membranding itu panggilannya satu saja, Atun gitu ya, Bu Atun. Nah, saya adalah Bendahara Konsorsium Yayasan Mulia, Bendahara Yayasan Abu Bakar Yogyakarta, Bendahara Yayasan Mulia, Bendahara Yayasan Khairu Ummah, Bendahara Kitamat, Kitamat yang ada di depan, Bendahara Program Studi Manajemen Berita, Bendahara Forhati, Forum Alumni HMI Wati. Nah, maaf, kenapa saya memperkenalkan diri? Saya di sini Siti Asyatun sebagai bendahara di beberapa yayasan dan beberapa komunitas. Ini termasuk salah satu saya membranding diri saya, sehingga orang tahu bahwa oh, Bu Atun sebagai bendahara di beberapa ini gitu ya. Nah, pada PKM yang kemarin saya sudah memberikan materi tentang brand. Nah, kira-kira Ustadz-ustadzah itu tahu nggak bedanya brand, branding, dan personal branding? Yuk. Kalau yang ustadzah banyak yang hafal namanya, tapi kalau ustadz saya belum, maaf ya. Jadi memang sejak tahun 95 sebelum ustadz-ustadzah bergabung di sini, saya sudah bergabung dengan anak saya yang pertama, Ana. Ya, dari TK dulu muridnya 8, sekarang sudah punya anak 2. Alhamdulillah cucu saya sudah banyak, dulu Ustazah Indah itu masih remaja. Sekarang anaknya sudah 7 ya Us. Ya Allah, subhanallah. Ayo, monggo. Siapa? Brand, branding, personal branding. Bedanya di mana? Kalau branding itu ciri khas secara umum ya. Iya. Kata-katanya. Kalau personal branding itu dia melekat ke seseorang, ciri khas seseorang yang dia dikemas jadi suatu ciri seseorang seperti apa. Iya. Yang brand, kalau brand salah brandnya? Branding itu bagaimana brand itu kemasannya begitu. Kemasannya seperti apa secara umum gitu. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustazah Dwi. Nggak lupa, nggak. Mau nggak Us? Apa Us? Ustaz? Brand itu sebuah produk atau kantor atau sebuah subjek. Iya. Kalau branding itu adalah upaya untuk membangun atau memasarkan produk tersebut. Iya. Kalau Personal branding? Iya, personalitas dia. Baik. Kalau saya ini nih, mana? Nah ini apa ini? Logo. Logo itu namanya itu brand. Ini brand. Ini brand. Ini brand. Kalau branding, tadi saya memperkenalkan diri saya sebagai ABCD dan saya melakukan ini berarti saya baru membranding. Namanya branding. Jadi branding itu aktivitas ya, aktivitas untuk memberikan persepsi seseorang kepada saya. Maka pada waktu saya tadi melakukan branding, nah ustadz-ustadzah semua mempersepsikan diri saya sebagai bendahara. Nah, maka personal branding saya adalah bendahara. Tapi bisa jadi kalau saya berpindah ke lembaga lain, ke aktivitas lain, misalnya saya mewakili atas nama dosen Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, lalu saya ke perguruan tinggi lain atau ke sekolah lain dalam rangka untuk promosi, mungkin saya akan memperkenalkan diri bukan sebagai
bendahara. Jadi melihat tadi apa namanya, komunitasnya, melihat audiennya. Saya berbicara di depan siapa gitu. Nah, jadi saya akan memperkenalkan, misalnya saya dosen Nana Rita, saya mengajar mata kuliah pemasaran dan seterusnya. Ya, tapi misalnya kalau saya di komunitas UKM misalnya, maka saya akan membranding diri saya sebagai aktivis UKM yang saya punya usaha A, B, C, D. Ya. Namun kalau kita berbicara tentang branding, tentang brand itu sendiri, nah ada jenis-jenis branding ya. Tadi personal branding sudah. Jadi personal branding adalah apa yang dipersepsikan orang terhadap diri kita. Nah, tadi sudah saya contohkan bagaimana kita agar orang lain memberikan persepsi kepada kita itu sebagai apa. Nah, cuman kalau saya kembalikan di lembaga konsorsium Yayasan Mulia, ya, itu yang terdiri atas beberapa unit. Misalnya untuk punya branding yang mudah diingat oleh khalayak itu kan macam-macam. Termasuk misalnya kalau kita kemana-mana itu membaca ada logonya BNI Syariah. Di seluruh Indonesia logo BNI Syariah ya seperti itu. Ya. Lalu kalau kita ke Bank Muamalat ya, sebagai bank kita untuk kerjasama di Bank Muamalat, itu kalau kita melihat kantornya Bank Muamalat mesti warnanya ungu. Sekarang saya tanya, kalau kita ke TK Mu'ad bin Jabal itu loh, warnanya apa Ustazah? Semua oranye? Enggak semua loh, kepala sekolah mengatakan enggak semua. Jadi susah diingat sebenarnya oleh khalayak. Yang menang TK Mu'ad bin Jabal itu paling enggak dari warnanya ya. Kemarin kan visual itu 55% kan. Dari warna saja Mu'ad bin Jabal 1, 2, 3 sampai 7 beda-beda warnanya. Nah, ini kita harus berpikir ulang ini untuk membranding dari warna. Belum dari font ya. Misalnya apa itu? Bentuk tulisan. BSI itu ya di seluruh Indonesia ya kayak gitu itu fontnya. Ya, itu kan mudah mengingat, orang tua itu mudah mengingat. Ya. Belum lagi sekarang SD. Ayo SD warnanya apa? Hijau. Yang miliran? Hitam? Miliran apa warnanya? Dominan? Hijau juga. Yang Lukman Pimoho? Hijau juga. Lalu yang Lukman LHS, halo LHS. Dominannya apa? Nah, inilah. Oke. Ya, sudah. Berarti TK juga dari warna, dari ini ya. Lalu SD juga belum. SMP sekarang. SMP veteran sini Ustazah, warna dominan krem. Besok hari serang krem. Tahun depan aku mau ganti, tahun depan ganti lagi. Nah, ini susah diingat. Dulu hijau. Terus alasannya apa ya? Nah, itu jadi kalau kita akan melihat membranding sekolah, membranding yayasan, membranding diri sendiri, itu harus konsisten, istiqomah. Ya, SMP veteran dulu hijau sekarang krem. Besok selera kepala sekolah yang baru apa? Terus yang di miliran biru. Nah, padahal kan semuanya SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Oke, karena ke SMA Tosca yang kota. Lalu yang ke Kulon Progo krem. Nah ini ada Ustadz Jun ini. Kira-kira bisa nggak unit-unit sekolah seluruh KYM itu punya warna yang sama?
paling enggak warna sekolah, karena itu akan mempermudah masyarakat luas mengingat, seperti kita mudah mengingat, oh dari jauh aku butuh air, di sana ada Alfamart. Yang dilihat apanya dulu? Warnanya kan, merah sama kuning. Oh di sana ada Indomaret, itu biru. Nah kapan ya unit-unit di konsorsium Yayasan Mulia mudah diingat paling enggak ya, paling enggak. Nah dari itu ya. Nah personal branding, lalu itu kan yang fisik ya. Lalu kira-kira kalau untuk sumber daya manusia penting nggak sih kita membranding diri kita, Ustadz Ustadzah? Penting kan ya. Setahu saya di SMP itu ada guru penggerak, ada 4 nggih. Ustadzah nggih. Oh, itu sangat membanggakan. Yang berapa? Yang 4 itu baru pelatihan. Baru pelatihan ya. Yang sudah 3, jadi nanti 7. Nah, kira-kira dengan kita mempunyai guru penggerak khususnya SMP sebanyak 7 guru atau 7 ustadz ustadzah, apa manfaat yang diperoleh untuk lembaga? Kira-kira apa? Ya, bisa untuk membranding. Brandnya apa? Oh, ustadz ustadzah banyak apa menjadi guru penggerak dan juga menjadi sekolah penggerak. Nah ini cara branding yang juga sangat efektif. Namun demikian ada 7 guru penggerak, masing-masing seharusnya membangun kespesifikan, kekhususan, keistimewaan dari masing-masing guru penggerak ya. Karena intinya yang namanya personal branding itu ya sangat personal, sangat pribadi okay. Mungkin tadi banyak kan ada bendahara unit juga, unit ini punya bendahara lah. Apa spesifikannya bendaharanya? Misalnya Bu Atun sebagai bendahara mungkin. Nah mungkin saya tidak bisa mengatakan diri saya sendiri. Jadi branding itu diberikan orang lain kepada kita. Jadi tidak bisa kok aku peramah loh. Memang bisa. Yang mengatakan bahwa Bu Atun peramah misalnya adalah audien, adalah masyarakat. Oh saya peduli loh, gitu kan. Tapi ternyata keseharian nggak peduli, itu nggak bisa dibangun brand seperti itu. Nah yang itu kan personal branding ya. Lalu yang kedua produk branding lah. Produk kita apa Us? Produk kita apa? Kalau sekolah lulusan. Maka lulusan yang seperti apakah? Yang spesial, yang tidak sama dengan lulusan sekolah-sekolah yang lain. Itu namanya produk branding. Sekarang yang dulu mungkin pertama kali ada sekolah Islam terpadu itu hafalan Quran banyak. Sekarang sekolah-sekolah yang lain tuh hafalan Quran juga semuanya ada. Maka kita harus membuat lagi, membranding lagi lulusan kita itu selain hafalan Quran juga banyak. Lalu apa spesialisasinya yang berbeda dengan sekolah-sekolahan yang lain. Nah, memang keberhasilan branding itu akan selalu diikuti oleh pihak-pihak lain. Maka kita harus juga selalu berlari, selalu melangkah ke depan. Itu namanya membranding produk. Lalu corporate branding. Kalau membranding produk adalah lulusan, corporate branding ya itu sekolahan, yayasan, konsorsium Yayasan Mulia, ya itu adalah corporate branding. Untuk memberikan trust atau kepercayaan kepada masyarakat. Oh, kalau anak saya disekolahkan di
KYM, di lingkup KYM, apakah itu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nanti akan begini. Nah, begini inilah yang nanti harus dirumuskan bersama. Nah, itu namanya corporate branding. Lanjut. Ya. Nah, di dalam proses product branding itu ada yang namanya service branding. Kita bukan perusahaan, kita lembaga pendidikan dan sosial dan pendidikan, bukan perusahaan. Namun banyak kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga pendidikan yang mengelola pendidikannya, yang melakukan kegiatan pelayanannya itu hampir sama dengan perusahaan. Ya, saya kemarin sempat dengan Ustadz Eri, Ustadz Agus dan lain sebagainya, dan Ustadz Agus, Ustadz Diah mampir ke Monash University. Nah, ternyata di situ dosennya hanya 4, tapi adminnya 30. Kalau kita kan beda ya Ustazah. Adminnya berapa? 1 keuangan. Semuanya Ustazah. Jadi yo kesel tenan, apa-apa dilakukan sendiri. Nah, ternyata bagian menjualnya sendiri, bagian membuat kurikulumnya sendiri. Karena kurikulum ya di Monash University itu kan ini hasil studi banding saya ceritakan. Ada di Indonesia, ada di pusatnya Australia, ada di Filipina, lalu ada di Cina, yang satu kalau nggak salah Paris atau Swiss begitu. Tapi dosen bahan kurikulum, bahan PPT dan sebagainya langsung dikirim dari Australia. Dan pengajar dosen nggak boleh keluar dari materi itu. Udah ada yang menggodok sendiri. Ya, lalu pemasarannya ya, lalu mencari sumber daya manusia ada sendiri. Jadi guru dosen itu pokoknya mengajar, meningkatkan kompetensi sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Nah, kita berpikir mungkin ke depan seperti itu, sehingga lulusan itu punya kualitas yang sama gitu. Sama-sama TKIT Muad bin Jabal ada 7, tapi lulusannya beda-beda. Ya, SMA juga begitu, punya SMA 2, mungkin nanti bisa 3, 4, tapi lulusannya beda. Harusnya ya mungkin bisa ditempuh seperti itu, sehingga ya ada saya juga guru, aduh sampai Masya Allah pekerjaan guru itu kadang malam-malam bangun tidur tuh buka laptop lagi, karena apa? Saking banyaknya, dari A sampai Z dikerjakan sendiri. Nah, mungkin itu sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita sesuai dengan tupoksi, ya, bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena sudah terspesialisasi. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, yang kelima adalah retail branding, ya. Retail branding itu ya sama juga kalau kita berbicara masalah perusahaan retail, eceran gitu. Tapi sekolah juga perlu memikirkan itu ya, yaitu meliputi berbagai strategi, antara lain adalah mengatur layout ruangan. Nah, sekolah juga perlu mengatur layout ruangan. Ya, kembali lagi saya cerita yang kemarin di Monash, karena kebetulan di Monash. Ya, itu memang bayarnya mahal sih, sampai selesai S2 itu 400 juta memang. Jadi memang semua kualitas kursi, meja itu semuanya memang di-drop dari pusat, dari Australia. Jadi memang peralatannya itu juga terstandar. Apakah itu dia di negara-negara lain, tapi ya itulah Monash, ya itulah KYM, kan harusnya begitu ya. Nah, jadi mengatur layout, interior, desain, lalu memilih musik yang akan diputar, lalu menentukan pencahayaan, itu juga sangat penting. Yang tentang audio, visual itu dipelajari di STMM MMTC Yogyakarta. Maka Bapak Ibu Ustadzah,
kalau upacara di MMTC itu wah gandem tenan anune, apa itu audionya, ya. Karena memang ilmunya dipelajari di situ, lightingnya juga. Nah ini perlu diperhatikan ya, pencahayaan. Kalau ini kira-kira terlalu redup atau enggak ya? Ya, kalau menurut Mbak Atun terlalu redup ini. Jadi mungkin untuk memutar sebuah karya anak mungkin ini pas Ustadz. Ya, jadi itu kalau kita bicara retail branding itu ya kembali lagi lah ya, kalau ke lembaga ke apa itu retail ya seperti Indomaret, Alfamart itu yang kita tahu, kita begitu masuk ya begitulah penataannya ya, layoutnya ya. Nah kita mungkin kalau kelas ya, kalau TK memang kan ada sudut-sudutnya ya, tapi terstandarisasi sih benarnya. Lanjut ya tadi sudah ya. Jadi personal branding adalah bagaimana orang memberikan persepsi terhadap diri kita, ya. Nah, kalau bicara personal branding, ini biasanya sih para politisi, apalagi menjelang tahun-tahun pemilu, ya. Yang dia lakukan itu harus konsisten. Kalau dia politisi yang merakyat, ya belusukan, gitu, ke pasar-pasar, kemana? Karena dia brandingnya rakyat, ya. Jadi harus konsisten dengan apa yang ingin dilekatkan kepada diri kita. Ya. Jadi itu identitas personal yang memunculkan persepsi di benak masing-masing orang, dan itu tidak bisa kita paksakan. Lanjut. Nah, ternyata setelah kita browsing bahwa keberhasilan Obama menjadi seorang presiden di Amerika pun tidak terlepas dari personal branding. Dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil menjadi seorang presiden karena dia menggait seorang tokoh personal branding, yaitu Bapak Subiakto. Jadi kalau kita bicara brand itu tokohnya adalah Bapak Subiakto. Jadi dengan tagline-nya apa kalau Pak SBY itu? Bersama kita bisa, betul. Jadi itu penting. Sekarang Ustazah, teman-teman di sekolahan kita punya tagline nggak? Punya ya. TK sama nggak tagline-nya? TK aja beda loh, padahal namanya Mu'ad bin Jabal. Coba nanti kita sama. Memaksimalkan kebaikan anak, yaitu tagline. Memaksimalkan kebaikan anak, ya, itu tagline. Kalau saya ingat betul itu di SMP atau SMA Ustadz Salim namanya sepenuh hati. Iya, itu bagus juga. Membimbing sepenuh hati agar solih dan berprestasi. Iya, monggo. Tapi kalau bisa TK ya punya sing podo, SD sama, SMP sama, biar di benak orang tua itu gampang gitu diingat. Jadi mau nyekolahkan di SMP miliran atau di veteran ora apa-apa podo gitu kan. Jadi nggak milih-milih lagi. Nah, ternyata untuk ini ya, kalau personal branding yang hubungannya dengan politisi, pencitraan dicitrakan lah ya sebenarnya. Ya, lanjut. Nah, ternyata menurut Harun personal branding itu memang ada yang murni lah. Ya nek Bu Atun ya kayak gini nih loh. Ya, menurut kalian seperti ya susah, hitungan, medit gitu kali ya kalau iya memang itu bendara aja begitu. Kalau bendara nggak medit boros nanti. Nah, jadi asli itu personal branding yang tidak dibuat-buat, ya wes apa anane gitu. Jadi alami. Nah, tetapi yang kedua itu bisa kita sengaja. Maka tujuan dari ustadz-ustadzah di sini untuk membranding sekolahannya ya bisa juga karena memang
Ustadz semua itu memang mengajar, mendidik anak itu memang ya tugas dakwah sepenuh hati gitu kan. Jadi memang itu asli, nggak dibuat dan memang seharusnya begitu. Tapi kalau palsu personal branding yang dibuat atau disengaja, bisa juga misalnya untuk meningkatkan kualitas misalnya KP ya. Sekarang kan Ustadz Salim baru bekerja sama untuk membranding bahwa KP itu bilingual. Nah itu berarti namanya palsu, tapi dirancang ya, dirancang. Tapi ada yang asli. Nah masing-masing ustadz-ustadzah itu ada yang asli. Saya sangat menghargai Ustadz Yulaiha, namanya Ustadz Yulaiha. Yulaiha itu suaminya siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Iya, jadi Ustadz Yulaiha itu subhanallah ya. Mungkin dia komunikasinya sangat bagus gitu ya, ditempatkan dimanapun pokoknya dia oke gitu ya. Jadi langsung, padahal di sana loh TK-nya itu langsung dapat 22 siswa. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Ustaz Yulaiha. Dan selanjutnya diikuti oleh Ustadz yang ada di Ketandan sana sudah. Dan semuanya istimewa ini Ustazah. Iya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana sih cara membangun personal branding? Yo, jangan diam saja. Ya, kita harus melakukan, bercerita tentang diri kita dan bisnis kita, ya. Kalau misalnya Ustazah mau membranding sekolahnya, ya ketemu dengan siapapun, ibu saya guru TK sini, terus cerita tentang TK-nya, gitu. Jangan diem aja. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Kita aja nggak melakukan, apalagi orang lain. Ya, jadi bercerita tentang diri kita dan bisnis kita. Ya. Lalu yang kedua adalah menentukan target dan alasannya. Ya. Siapa kita, apa usaha kita, apa minat passion kita, lalu bagaimana kepribadian terbaik kita menurut kita berarti ya. Tetapi bagaimana menurut orang lain itu tidak bisa kita paksakan ya. Tapi kalau ada masukan yang bagus ya kita dengarkan dan kita berusaha untuk merubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai atau tidak baik yang dikomentari oleh orang lain. Lanjut, ini hanya sebentar saja. Lalu membangun profil dari dasar ya. Dari dasar itu bisa juga karena bakat, keinginan atau latar belakang dari pendidikan ya, sehingga membangun dasar seperti itu. Kalau Bu Atun kan ya kenapa seperti itu? Karena saya misalnya pendidikannya dulu IPS, SMA-nya, lalu perguruan tinggi saya jurusan tata buku atau akuntansi gitu kan, S2-nya manajemen manajemen gitu. Jadi ada linearnya, itu yang namanya profil dasar. Nah, yang tidak boleh kita lupakan zaman sekarang mengatur strategi marketing konten. Jadi ustadzah kan ada ustadzah yang pandai bercerita, lalu konten-konten cerita sama anak diupload di YouTube, dan itu berulang-ulang nanti suatu saat ini saudara akan diundang oleh sekolah lain untuk bercerita. Dengan bercerita itu nanti, nah lalu konten-kontennya tentang cerita, itu namanya mengatur strategi marketing konten, baik lewat YouTube ya, baik lewat podcast atau channel-channel yang lain. Lanjut. Nah, jadi tadi saya katakan kita punya guru penggerak di SMP 7. Tapi bedanya di mana antara 7 guru penggerak itu? Ya, ini contoh. Banyak ustadzah yang pandai bercerita, dari semua TK punya dan pandai bercerita. Tapi pembedanya itu di mana sih? Sama-sama pencerita gitu ya. Jadi ini sebagai pembeda untuk daya tarik promosi baik bagi diri sendiri maupun corporate atau perusahaan. Lalu sebagai prestis dan jaminan kualitas. Wah, nek cerita ada ini. Wah, kalau kita mau menggalang dana
untuk pembangunan masjid itu mesti ada ustadz yang pakai ustadz ini gitu kan. Jadi karena dia sudah memang jaminan kualitas dan spesialis gitu. Lalu sebagai pengendali sekitar memang nanti kalau kita sudah punya kelebihan-kelebihan itu yang lain akan mengikuti, ya itu tidak beda dengan produk ya. Kalau kita menyebutkan pasta gigi, mesti ustazah akan mengatakan Pepsodent. Kalau kita mengatakan itu air mineral, mesti Aqua. Nah, kayak gitu loh. Ya, jadi tapi itu yang melekat pada diri kita masing-masing ya. Sebagai pembuka jalan untuk peluang baru. Kayaknya udah habis ya. Ya. Nah, ini kalau kita punya usaha UKM atau ya di sekolah juga begitu ya. Jadi respon pelanggan dengan cepat. Ya, kalau mendapatkan telepon ada yang mau tanya tentang sekolahannya, segera direspon dengan cepat. Ya, kalau enggak nanti dia berpindah ke sekolahan lain yang responnya lebih cepat. Lalu aktif berinteraksi dengan pelanggan. Jadi silaturahmi itu harus dijaga ya. Tapi insya Allah semua ustazah sudah melakukan. Lalu pola pikir kita seperti pelanggan. Kalau kita itu sebagai pembeli, kita senangnya dilayani dengan cepat. Maka kita sebagai penjual juga harus melayani dengan cepat. Ya, untuk mengakhiri saya, mungkin ustazah sudah pernah lihat podcastnya, bukan podcast apa ya, sedikit dari YouTube atau ini Helmi Yahya tentang Raffi Ahmad. Jadi personal branding Raffi Ahmad itu apa yang siapa yang nggak kenal Raffi Ahmad? Kenal semua ya. Apa yang di benak ustadz-ustadzah tentang Raffi Ahmad? Baik, pekerja keras, kaya raya, ya, sultan, pangeran gitu ya. Nah, tapi ternyata satu hal, dia itu orang yang sangat responsif. Ya. Jadi ada WA, ada apa, itu dari siapapun. Itu dia selalu jawab, ya. Dia selalu jawab. Nah, itulah yang membawa keberuntungan dia. Jadi kalau gantengnya katanya tidak, ya gantengnya tidak, banyak artis yang ganteng. Tapi karena itu responsif ya kepada siapapun. Ya, mungkin itu sebagai penutup dan maaf jika banyak salahnya. Nanti kita sambung lagi. Matur nuwun, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.